Nah, rebalancing ini fungsinya untuk menyesuaikan kembali isi dari portofolio teman-teman agar masih sesuai dengan strategi awal yang sudah teman-teman tetapkan dan masih sesuai dengan goals dan profil resiko teman-teman. Biasanya rebalancing ini dilakukan nggak terlalu sering sih, biasanya setahun sekali juga cukup, jadi nggak usah sering-sering. Kayak gitu. Ada lagi yang keempat, Mbak Tia. Nah, yang ini penting banget nih Mbak. Ini dan kadang-kadang investor suka lupa melakukan, yaitu memantau berita market. Dan kita tuh harus sebagai investor itu kalau bisa gitu diusahakan selalu aware dengan isu-isu ekonomi seperti yang tadi aku jelasin ya, tentang suku bunga di Indonesia atau misalnya dari global ada isu apa gitu. Nah, gimana caranya agar investor ini bisa aware dengan isu-isu ekonomi terkini? Itu salah satu caranya adalah dengan membaca berita sering-sering. Tapi beritanya jangan berita gosip. Gak nyambung. Jadi beritanya harus berita ekonomi atau isu-isu terkini ya nggak Bat ya. Soalnya zaman Jadi sekarang kan selain following biasanya Lambe Tura, iya following ini juga ya. Baca sampai berita turun di Instagram juga nggak apa-apa ya Mbak Diana ya. benar di Instagram gitu. Tapi jangan lambe tura yang dipantau, tapi mungkin bisa akun-akun kayak mungkin akun Bursa Efek Indonesia gitu ya, atau misalnya CNN dan sebagainya gitu. Jadi kita aware terus. Nah itu tadi keempat strategi yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk dilakukan agar teman-teman bisa tetap berinvestasi dengan nyaman meskipun market tuh sedang volatile. Baik Mbak Diana. Nah kalau misalkan dibahas lebih detail lagi nih, gimana strategi investasi nih khususnya teman-teman yang berinvestasi di reksadana ya di tengah market Mm-mm. yang saat ini. Mm-mm. Oke, tadi kan sebenarnya itu ya, strategi yang aku jelasin itu general banget ya Mbak. Jadi sebenarnya tadi itu bisa dilakukan teman-teman regardless teman-teman adalah investor. Mungkin karena di BRI Dana Reksa Sekuritas sendiri ini kan platform trading saham juga ya Mbak ya. Pasti banyak trader saham juga gitu. Jadi mungkin Betul. yang tadi applicable banget kalau misalnya teman-teman mau menerapkan di strategi investasi sahamnya juga gitu. Nah, mungkin yang lebih spesifik lagi nih kalau misalnya aku boleh sharing terkait investasi reksadananya aja gitu. Sebenarnya reksadana apa yang cocok dan momentumnya, timingnya, market timingnya tuh seperti apa gitu yang cocok untuk top up berdasarkan jenis reksadananya. Nah, kalau yang pertama nih Mbak Tia, itu ada instrumen safe haven istilahnya. Mbak Tia pernah dengar nggak safe haven? Pernah dong, Instrumen pernah. safe haven. Ya, karena Mbak Tia sendiri investor pasti udah familiar Iya, ya dengan instrumen safe betul. haven. Jadi mungkin untuk teman-teman yang risk profile-nya itu konservatif atau moderat, moderat tapi cenderung konservatif, itu teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memperbanyak instrumen-instrumen yang termasuk safe haven di portofolionya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan portofolio safe haven? Ini aku sedikit mengulang penjelasan aku yang tadi. Jadi instrumen safe haven ini adalah produk investasi yang memiliki performance cenderung stabil meskipun market itu volatilitasnya sedang tinggi gitu. Contohnya adalah reksadana money market, di mana reksadana money market ini itu isinya paling banyak itu ada di bank deposit atau obligasi tapi yang jatuh temponya tuh di bawah 1 tahun ya. Baik. Nah biasanya nih cenderung stabil performancenya setiap tahun gitu. Kemudian Itu teman-teman kayak bisa profil mempertimbangkan resiko yang saya tadi ya Mbak Diana. iya betul yang contohnya tuh investor yang Mbak Tia yang ada cari aman aja deh gitu karena kayaknya market serem nih kalau misalnya US default Iya betul. gimana gitu kan degan gitu terus kayaknya masih gak seagresif itu gitu investasinya. Nah bisa dipertimbangkan untuk memperbanyak produk investasi yang termasuk safe haven ini. Nah selain money market ada reksadana pendapatan tetap juga Mbak Tia yang masih masuk instrumen safe haven ini. Tapi reksadana pendapatan tetap itu resikonya lebih tinggi sedikit dari reksadana money market. Dan reksadana pendapatan tetap ini itu isinya adalah bonds ya kebanyakan.
corporate bonds maupun apa namanya government bonds. Tapi karena ya balik lagi ada beberapa isu ekonomi yang cukup negatif gitu yang menyebabkan lebih aman untuk di government bonds ya saat ini. Jadi kalau misalnya strategi dari Principal sendiri untuk reksadana pendapatan kita itu kita lebih banyak di government bonds. Sekalinya kita ada corporate bonds itu yang credit ratingsnya AA gitu kebanyakan. Gak di bawah itu untuk mengurangi. Iya, jadi teman-teman masih bisa berinvestasi dengan tenang gitu. Kalau misalnya investasinya berprinsipal. Nah, karena ini resiko obligasi korporat kan ngeri juga ya sebenarnya ya, Mbak Diana. Benar. Kredit ratingsnya tuh yang masih cukup rendah di bawah single A gitu misalnya itu kan ada kekhawatiran untuk ada risiko default-nya gitu. Jadi kita juga cukup disiplin untuk membatasi resiko seperti itu ya kalau ada Principal sendiri gitu strateginya. Nah itu adalah beberapa pilihan teman-teman kalau misalnya mau cari aman aja di saat-saat seperti ini itu yaitu berinvestasi di instrumen safe haven. Nah ada lagi selain itu strateginya Mbak. Nah yang selanjutnya itu kalau misalnya teman-teman ternyata nggak apa-apa nih kayaknya masih pede gitu ya mau investasi yang agak beresiko aja kayak gitu selain trading saham mau juga investasi reksadana saham terus strategi seperti apa gitu di tengah market yang sedang volatile ini. Nah teman-teman bisa mempertimbangkan untuk top up di saat market sedang koreksi dan NAV-nya sedang turun gitu. Jadi ketika teman-teman membeli reksadana saham itu di harga yang sedang rendah sehingga teman-teman memiliki potensi untuk mendapatkan imbal hasil yang cukup menarik karena ini strategi buy low sell high ya. Yang namanya investasi kan kita harus beli di harga rendah, jual di harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Ya, Diana. Iya betul. Jadi saya kayak atau bottom fishing gitu ya istilahnya kalau misalnya di saham gitu ya sebenarnya di reksadana saham tuh mirip-mirip strateginya bisa dilakukan juga seperti itu karena biasanya reksadana saham juga NAV-nya itu sejalan dengan keadaan market saham ya. Nah jadi teman-teman bisa memanfaatkan market timingnya gitu untuk mendapatkan potensi imbal hasil yang atraktif. Nah mungkin selain reksadana saham yang menarik apa sih gitu selain reksadana saham yang aktif gitu. Nah sebenarnya ada opsi reksadana pasif yang dijual juga di BRI Dana Reksa Sekuritas. Itu reksadana Principal IDX Dirty nih Mbak. Nah ada apa aja nih yang bisa ditemuin di aplikasi Bright? Iya. Nah sebenarnya ada beberapa ya reksadana Principal yang bisa ditemuin di reksadana yang bisa ditemukan di Bright. Salah satunya itu adalah Principal IDX Dirty yang tadi akan aku jelaskan nih. Si Principal IDX Dirty ini sendiri ini merupakan reksadana indeks yang tujuannya itu untuk mimiki indeks yang menjadi underlying asetnya. Jadi karena sesuai dengan judulnya nih Principal Index IDX Dirty. Jadi di portofolionya instrumen universe-nya itu adalah saham-saham yang masuk ke dalam IDX Dirty juga gitu. Keunggulannya apa nih kalau misalnya investasi di reksadana indeks? Kalau misalnya investasi di reksadana indeks itu tuh sudah otomatis isi sahamnya tuh pasti market cap-nya bagus, market cap-nya tinggi, big cap semua. Udah gitu likuiditasnya pastinya memiliki likuiditas yang baik, kemudian sudah otomatis terdiversifikasi juga. Karena kalau misalnya di reksadana indeks IDX Dirty pasti otomatis isinya adalah saham-saham yang menjadi bagian dari IDX Dirty dan nggak cuma satu saham aja. Itu ada 30 saham tersebut. Dan ini ya menarik deh si yang indeks 30 nanti aku lihat deh. Iya boleh banget. IDX 30. Coba ya.
Terus kemudian ada salah satu keunggulannya juga nih selain itu untuk reksadana indeks. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sebagian besar teman-teman trader saham juga, biasanya kan kalau trading saham kan harus dianalisis sahamnya satu-satu ya, lihat PBV-nya atau kayak PER-nya gitu ya, price per earning ratio, atau dilihat lagi nih apa namanya liabilitasnya seperti apa satu-satu gitu. Kalau misalnya di IDX berarti kan teman-teman jadinya nggak perlu seleksi sendiri gitu ya, atau misalnya reksadana udah ada yang manage gitu iya kan. udah ada yang manage gitu, jadi teman-teman udah tinggal lebih simpel lah proses investasinya gitu. Nah terus ada pilihan reksadana prinsipal apa aja sih yang bisa ditemukan di Bright? Itu ada 3 ya Mbak ya. Itu yang pertama itu ada Principal Cash Fund, di mana Principal Cash Fund ini merupakan reksadana pasar uang. Kemudian ada reksadana Principal Balance Strategic Plus, ini merupakan reksadana campuran. Kemudian yang ketiga tadi yang aku jelasin yaitu reksadana Principal IDX 30 gitu. Baik, ya berarti lagi tuh balance strategic fund itu ini ya, apa namanya, campuran ya? Betul. Jadi lumayan bervariasi nih, kelas asetnya beda-beda semua Mbak. Betul Mbak Diana. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen nemuin produk-produk principal asset management yang ada di aplikasi Bright itu ada 3. Pertama, Index Principal Index IDX 30, reksadana Principal Balance Strategic Plus, sama yang terakhir tadi ya, reksadana Principal Hedge Fund. Betul sekali. Baik, thank you Mbak Diana. Selanjutnya kita langsung aja nih, udah rame banget ya ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya bisa langsung ketik aja di kolom komentar dan kita akan bacakan dan diskusi bareng dengan Mbak Diana. Ini udah banyak banget ya, saya udah dipilihin juga sama teman-teman di sini. Saya akan bacakan dari @Alisanindia. Nah, tadi kan disebutin tuh apa namanya, top up reksadana saham. Nah, kira-kira waktu yang tepatnya kapan nih, Mbak Diana? Oke, kalau untuk reksadana saham itu top up-nya boleh ketika teman-teman ngelihat marketnya tuh lagi koreksi gitu ya, dan ketika sedang koreksi yang cukup dalam, kemudian ada kemungkinan untuk rebound istilahnya. Jadi ada turnaround-nya ya, ada margin turnaround. Jadi pergerakan marketnya itu berpotensi untuk memantul gitu ya, dari yang koreksi jadi apa namanya meningkat gitu, memiliki kenaikan. Nah kalau misalnya teman-teman udah ngeliat marketnya sedang kayak gitu, nah itu boleh nih top up reksadana saham. Tapi jangan lupa ketika top up tetap memperhatikan money management. Jangan yang mentang-mentang wah ini kayaknya udah koreksi dalam nih, kayaknya bentar lagi bakalan rebound gitu, terus langsung kayak ya udah masukin 100% di reksadana saham. Kalau bisa dicicil aja gitu sambil wait and see nih pergerakan marketnya, karena bisa analisisnya salah kan. Jadi dan lagi yang namanya market kan nggak pasti ya, bisa berubah gitu tergantung apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi rajin baca berita juga ya untuk melihat apakah akan naik atau turun gitu kan. Takutnya apalagi kalau misalnya teman-teman tuh short term ya investasinya gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bisa lebih tenang lah gitu, ketika koreksi ya udah masuk aja gitu, jelas misalnya nanti akan berubah-berubah lagi, tapi karena masih bertahun-tahun kemudian gitu baru mau taking profit, jadi mungkin masih bisa lebih tenang gitu, lebih nyaman, nggak panik gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman yang maunya short term aja gitu, memanfaatkan market timing di jangka pendek itu usahakan jangan terlalu agresif masukin 100% dari modalnya di satu waktu gitu.